Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Rekan-rekan penghulu Provinsi Bengkulu, terkhusus penghulu muda dan penghulu pertama, terkait dengan perubahan regulasi dan gangguan sistem pada SIMBI Kemenak, maka dengan ini sesuai dengan petunjuk dari pusat untuk penilaian tim itu nanti dilakukan melalui Google Form, dan ini nantinya linknya kami share, termasuk ada tutorial yang nanti bisa dipelajari bersama. Jadi link nanti akan kita share seperti ini bentuknya. Kita buka, akan muncul seperti Google Form sebagaimana biasa. Nanti tinggal diisi sesuai dengan apa yang diinginkan. Hanya saja nanti perlu diperhatikan bahwasanya pembuatan ini tidak jauh berbeda dengan pembuatan SIK. Hanya saja tidak melalui linknya, nanti diuploadnya bukan melalui aplikasi SIK, tapi melalui Google Form yang sudah dibagikan dari tim penilai Provinsi Bengkulu. Jadi otomatis nanti pembuatan angka kreditnya sama seperti yang lama. Harus kita memiliki terlebih dahulu bukti fisik yang sudah kita PDF-kan, mulai dari berkas kepegawaian nantinya sebagai kelengkapan berkas, bukti fisik, kemudian dupak. Nah di sini sudah kita sama-sama pahami untuk yang pertama ini, seperti saya contohkan di sini. Contohnya rencana operasional. Sudah ada. Dan ini folder yang sudah dibuat ini nantinya harus diupload terlebih dahulu di Google Drive. Jadi otomatis nanti kita akan melihat pada Google Drive yang ada pada yang sudah kita upload, yang di dalamnya ada aplikasi bukti fisik yang sudah kita buat tadi. Otomatis kita buka terlebih dahulu Google Drive-nya. Nah ini sudah saya upload. Nah, jadi bukti fisik yang sudah saya buat di laptop tadi sudah di-upload di Google Drive, dan inilah nanti kita pindahkan ke dalam aplikasi ataupun dupak dalam bentuk Google Form. Yang pertama harus diisi terlebih dahulu email, kita anggap saja sudah, kemudian nama lengkap dan gelar harus lengkap sesuai dengan pangkat jabatan kita yang sudah terdaftar. Ini nama. Kemudian selanjutnya NIP diisi sesuai dengan NIP yang kita miliki. Ini sudah cukup mudah. Selanjutnya berikutnya tinggal diisi KUA kecamatan apa, KUA tempat kita tugas. Kemudian yang kedua, pilih saja kita dari kabupaten mana, anggap saja dari Kota Bengkulu. Berikutnya upload link kartu pegawai. Nah di sini nanti uploadnya kita tutorial sedikit seperti yang lama. Kita ambil bagian karpet, kita klik sebelah kanan. Nah, kemudian kita dapatkan link. Jangan lupa nanti bagikan link siapa saja memiliki. Kalau masih dibatasi, nanti harus dirubah menjadi siapa saja memiliki link, biar nanti bisa diakses oleh semua orang yang memiliki link tersebut. Salin link, kemudian selesai, kita pindahkan tempat yang diinginkan tadi di sini. Nah ini kartu pegawai sudah. Nah untuk selanjutnya link dari SK CPNS, dan di sini semua diambil nanti linknya satu persatu. Boleh nanti per link file, boleh juga nanti langsung dibuat file dalam bentuk folder, link folder bisa juga, tidak apa-apa. Yang penting tim penilai bisa mengakses, syaratnya itu. Nah ini anggap saja kita anggap sudah diambil linknya semua, termasuk. Nah ini kalau untuk upload SKP diharapkan nanti dalam bentuk folder, karena dia nanti akan ada isinya dua SKP. Tinggal kita dapatkan link. Ini sudah siapa saja memiliki link, salin link. Kemudian ini kita upload, pastekan di sini. Termasuk surat pengantar. Kita harapkan nanti surat pengantar dibuatkan dalam bentuk folder juga. Silakan mau ditaruhkan di sini boleh, mau diletakkan digabungkan dengan dupak. Kalau saya gabungkan dengan dupak. Ini surat pengantar, kita ambil linknya saja. Ini surat pengantar yang diminta pengantar dari Kemenak Kabupaten Kota ke Kanwil. Salin link, jangan lupa ini dibuka. Kalau tertutup dia, kalau bahasa Inggris menyesuaikan dia. Kalau laptop bahasa Inggris, kita pastikan di sini. Nah ini sudah semua kita anggap
tinggal langkah berikutnya selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada folder Dupak sama Pak. Nah, ini kita harapkan nanti kita bisa ambil. Kalau Dupak bisa diambil langsung dari file atau bisa juga dalam bentuk folder. Ini saya buatkan dalam bentuk folder, silakan. Kita ambil linknya. Nah, jangan lupa di sini dirubah salin link. Nah, ini bahasa Indonesia kebetulan. Nah, ini kita pastikan di sini. Nah, ini kita anggap juga sudah dari link surat pernyataan. Ini harus asli semuanya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini link folder untuk bukti fisik. Dan link folder bukti fisik ini diambil hanya untuk yang folder besar. Nah, seperti ini kan. Nah, link bukti fisik kita ambil. Nah, ini cuma diambil nanti link folder terluar ini. Pendidikan, pelayanan, pengembangan, bimbingan, tidak sampai ke link-link yang rinci. Jadi nanti biar tim penilai yang melihat apa yang ada dalam folder tersebut. Satu misalnya link pendidikan, kita ambil link pendidikan. Nah, kita dapatkan link foldernya yang kita salin. Nah, salin link selesai, kemudian kita pastekan di sini. Nah, sudah dapat kita link untuk folder pendidikan sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita anggap ini juga, jangan lupa selanjutnya untuk bukti pelayanan nikah dan rujuk disesuaikan, linknya diambil dari sini nanti. Cuma untuk mempercepat kita ambil satu aja linknya. Nah, kemudian selanjutnya sampai ke sini, terus sampai ke penunjang, sampai ke jabatan kepala KUA tambahan. Nah, kalau sudah terisi semua, baru kita kirim ke tim penilai. Kirim. Nah, kalau sudah ada kalimat jawaban Anda sudah direkam, maka secara otomatis berarti sudah diterima oleh tim penilai. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk mempermudah, tim penilai juga sudah menyiapkan untuk Dupak dan surat pernyataan. Dan ini nantinya bisa diakses untuk mempermudah karena harus dibuat secara manual. Karena yang otomatis itu kan dari SIK, tapi karena SIK tidak bisa diakses, maka otomatis harus dibuat secara manual. Dan ini saya akan buatkan untuk Dupak penghulu pertama dan Dupak penghulu muda. Ini sekedar untuk contoh penghulu pertama. Jadi ini sudah dibuat otomatis. Nanti tinggal dirubah nama, tinggal dirubah alamat dan volume. Ini saya contohkan. Ini saya sendiri. Nah, kalau mau dirubah misalnya kan di sini, nah, misal diganti namanya. Ini kalau ini kan sudah otomatis di surat pernyataan diklat nama saya. Kemudian di NR juga nama saya. Karena memang sudah dibuat otomatis. Nah, ini kemudian selanjutnya sampai terakhir termasuk sampai ke Dupak. Ini sudah muncul nama saya. Nah, nanti kalau misalnya nanti mau dirubah nama kita, tinggal dirubah yang bagian putih. Nah, yang lainnya tidak usah. Yang ini aja dirubah yang putih. Nah, ini nanti satu persatu silahkan dirubah. Misalnya saya contohkan kepalanya sudah cukup. Atasan ini kalau misalnya dia kepala KUA, tapi kalau dia ibaratnya penghulu, di atas langsung boleh atas nama kepala KUA. Untuk yang di Dupak nanti menyesuaikan. Nah, ini kepala ini misalnya kita anggap kepala KUA saja di sini. Nah, contohnya bisa diganti Badu. Nah, maka di sini akan secara otomatis di surat pernyataan akan berubah menjadi Badu. Nah, di sini juga berubah menjadi Badu sampai akhir. Jadi tidak perlu diulang-ulang, cukup sekali di enter, diakses, kemudian dia akan nyambung seperti aplikasi-aplikasi yang ada ini sampai selesai. Nah, ini data-data yang lain silakan dirubah sesuaikan dengan data kita. Yang kedua, untuk pengisian surat pernyataan tinggal dirubah pada bagian volume. Nah, tidak perlu sama tanggal. Tanggal silakan diisi, jangan tidak diisi. Nah, volumenya ini tinggal dirubah. Ini nanti akan menyesuaikan jumlah angka kredit sama angka kredit, tidak perlu dirubah lagi karena sudah disesuaikan. Di sini kalau kita rubah misalnya menyusun rencana kerja 34, sementara kita cuma ada 20, silakan dirubah. Nah, kita rubah 20, nanti yang sebelahnya akan berubah dengan sendirinya menjadi 3,60 dan ini langsung connect dengan Dupak. Jadi Dupak kita akan muncul juga nanti 3,60 untuk menyusun rencana kerja individual kepenghuluan. Dan ini semuanya setiap jadi pengisian nanti bukan di Dupak tapi di surat pernyataan yang sudah disediakan dari tim penilai. Silakan diisi. Dan untuk penunjang nanti penunjang kepala dia tidak ada di sini, cuma nanti kami melihat dan sesuai dengan kebutuhan apakah dia dibutuhkan untuk dimasukkan atau tidak. Yang penting nanti di link yang diminta pada
surat yang ada di sini tadi di Google Form itu silakan dilampirkan kalau memang dia ada tugas tambahan. Dan untuk pengisian nanti itu menyesuaikan kebutuhan dan tim penilai punya pertimbangan dan koordinasi dengan bagian kepegawaian UP Kanwil. Mungkin ini semoga bisa dipahami dan bisa dibuat, dan semoga bisa yang belum membuat bisa segera membuat dan tidak ada yang hapus ataupun hangus pada tahun 2022 ini nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.